Kebanyakan dari kita kan sebisa mungkin bakal ngelakuin apa aja buat menghindari rasa sakit, iya kan? Tapi di seluruh dunia ternyata ada loh orang-orang yang justru sengaja mencarinya. Bukan buat menyakiti diri sendiri, tapi sebagai bagian dari ritual yang dalam banget maknanya. Nah, kali ini kita akan coba menjelajahi beberapa tradisi paling berbahaya di dunia buat ngerti apa sih yang mereka cari di balik penderitaan itu. Ini nih pertanyaan utamanya. Kenapa sih ada orang yang secara sukarela mau jalan di atas api, lari dari kejaran banteng, atau bahkan membiarkan dirinya dipaku di kayu salib? Jawabannya ternyata jauh lebih rumit dan mendalam dari yang kita kira. Dan biasanya semuanya berpusat pada 3 alasan utama. Pertama, dan ini kayaknya yang paling kuat ya, adalah sebagai ujian pengabdian. Bagi banyak orang, menanggung rasa sakit fisik yang ekstrim itu adalah cara tertinggi buat nunjukin kesolehan mereka, buat terhubung sama yang di atas, dan buat membuktikan kekuatan keyakinan mereka, baik ke diri sendiri maupun ke komunitasnya. Alasan kedua ini soal ikatan. Coba deh bayangin, mengalami sesuatu yang intens dan berbahaya bareng-bareng, itu bisa menciptakan ikatan sosial yang luar biasa kuat. Pengalaman bersama kayak gini memperkuat identitas kelompok dan ngingatin semua orang bahwa mereka adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar dari diri mereka sendiri. Dan yang terakhir, beberapa ritual ini tuh berfungsi kayak katu pelepas tekanan sosial. Mereka nyediain cara yang terstruktur dan bisa diterima buat nyelesain perselisihan, melampiaskan dendam, dan pada akhirnya memulihkan keharmonisan di dalam komunitas sebelum memulai lembaran baru. Oke, dengan 3 kerangka ini, yuk kita mulai perjalanan keliling dunia kita. Perhentian pertama kita, India Selatan. Di sini, api itu bukan cuma simbol kehancuran, tapi juga penyucian. Kita akan lihat ritual Dimiti, sebuah ujian iman yang benar-benar membara secara harfiah. Nah, ini dia Timiti. Bisa dibilang, ini tuh ujian keyakinan paling harfiah yang bisa kita bayangin. Jalan tanpa alas kaki di atas hamparan bara api yang menyala. Tradisi ini dipraktekkan oleh suku Tamil, nggak cuma di India tapi juga di komunitas mereka di seluruh dunia, sebagai bukti pengabdian tertinggi. Penting banget buat kita ngerti kalau ini bukan sekedar nekat-nekatan loh. Timititi punya konteks budaya yang dalam. Diadain sebelum Diwali, festival cahaya. Ada keyakinan kalau mereka yang hatinya suci bakal dilindungi oleh para dewa. Tapi ya, risikonya sangat nyata. Bahkan anak-anak ikut berpartisipasi, dan luka bakar itu sering terjadi. Ini menunjukkan betapa dalamnya pengabdian yang dibutuhkan. Dari panasnya api di India, kita pindah ke gemuruh hentakan kaki di jalanan berbatu Pamplona, Spanyol. Di sini, bahayanya bukan datang dari bara api, tapi dari kekuatan mentah sekawanan banteng yang lagi ngamuk. Selamat datang di Encierro, atau lari banteng yang super terkenal itu. Setiap bulan Juli, jalan-jalan sempit di Pamplona berubah jadi arena yang memacu adrenalin, di mana ratusan orang menguji nyali mereka dengan berlari di depan kawanan banteng yang buas. Nah, penting nih buat bedain antara lari banteng sama adu banteng matador. Beda banget loh. Matador itu duel 1 lawan 1 yang terstruktur di dalam arena. Sebaliknya, Encierro itu kekacauan massal di jalanan umum. Nggak ada kendali, yang ada cuma insting buat bertahan hidup melawan kekuatan alam yang luar biasa. Jadi, intinya tuh gini. Ini adalah acara komunal yang benar-benar mentah. Pakaian serba putih, kerumunan yang sorak-sorai, dan bahaya nyata yang dihadapi bareng-bareng, semua itu menciptakan pengalaman ikatan yang intens. Ini bukan soal melawan banteng. Ini tentang lari bersamanya menjadi bagian dari kawanan manusia yang menghadapi tantangan luar biasa. Oke, sekarang kita tinggalin dulu keramaian Eropa dan kita mendaki tinggi ke pegunungan Andes di Peru. Di sini, kita nemuin sebuah tradisi Natal yang unik banget, di mana perkelahian justru jadi jalan menuju perdamaian. Ini namanya Takanakui, yang artinya secara harfiah ketika darah mendidih. Kedengerannya brutal ya, tapi tujuannya justru kebalikannya, buat menciptakan perdamaian. Setiap tanggal 25 Desember, anggota komunitas suku Quechua kumpul buat nyelesain masalah mereka dengan cara yang paling langsung. Proses Takanakui ini terstruktur banget loh. Jadi ini bukan berantem sembarangan di jalanan. Semuanya dimulai dengan perayaan bareng, terus lanjut ke pertarungan yang disaksikan semua orang. Dan yang paling penting, ritual ini diakhiri dengan resolusi. Jabat tangan atau pelukan di akhir itu wajib hukumnya, sebagai tanda kalau konflik udah bener-bener selesai.
Jadi bisa dibilang adu jotos di Takanakui ini sebenarnya alat buat penyembuhan sosial dan emosional. Ini cara yang disetujui komunitas buat mastiin masalah-masalah kecil nggak jadi besar dan ngerusak hubungan. Dengan ngeluarin semuanya di depan umum, mereka bisa benar-benar memulai tahun baru dengan lembaran yang bersih. Perjalanan kita lanjut lagi. Kali ini ke negara kita sendiri, Indonesia. Tepatnya ke Pulau Sumba. Di sini, pertempuran pura-pura di atas kuda itu bukan cuma tontonan, tapi juga ritual sakral untuk menghormati arwah leluhur dan memastikan kemakmuran. Kenalan yuk sama Pasola, sebuah festival yang spektakuler banget, yang intinya itu kayak perang-perangan. Para penunggang kuda yang jago dari kelompok yang berlawanan saling berhadapan pakai lembing kayu tumpul. Pemandangannya seru banget, tapi juga punya makna spiritual yang dalam bagi masyarakat Sumba. Jadi, walaupun kelihatannya penuh kekerasan, Pasola itu sebenarnya soal menjaga keseimbangan. Ritual ini diadakan untuk menghormati Marapu, kepercayaan lokal terhadap arwah leluhur yang diyakini mengendalikan kesuburan tanah dan nasib komunitas. Warga setempat percaya bahwa energi dan bahkan darah yang tumpah sangat penting untuk menyenangkan para arwah dan memastikan panen yang baik. Dan untuk contoh terakhir kita terbang ke Filipina, di mana iman Katolik diekspresikan lewat tindakan pengabdian yang paling ekstrim. Setiap Jumat Agung, di beberapa daerah di Filipina, umat Katolik yang taat melakukan adegan ulang penyaliban Yesus Kristus. Tapi, ini bukan sekedar drama loh, ini adalah tindakan pengabdian yang ekstrim, di mana para peserta secara sukarela membiarkan diri mereka benar-benar dipaku di kayu salib. Buat para pesertanya, ini adalah puncak ekspresi fisik dari rasa empati dan pengabdian mereka. Ini adalah cara mereka untuk secara harfiah ikut merasakan jejak Kristus dan berbagi dalam penderitaannya. Meskipun pejabat gereja tidak mendukung praktik ini karena bahayanya, bagi para penganut ini, risiko itu adalah bagian yang tak terpisahkan dari pengorbanan suci mereka. Oke, kita udah lihat api di India, banteng di Spanyol, adu jotos di Peru, tombak di Indonesia, dan salib di Filipina. 5 budaya yang sangat berbeda, 5 ritual yang sangat berbahaya. Tapi kalau kita lihat lebih dalam lagi, kita mulai nemuin benang merahnya loh, yang menyatukan semuanya. Pada akhirnya ya, semua ritual ini tuh menjawab kebutuhan dasar manusia. Entah itu buat membuktikan iman, memperkuat komunitas, menghormati tradisi, menyelesaikan konflik, atau sekedar merasakan sesuatu yang lebih besar dari kehidupan sehari-hari. Rasa sakit menjadi kendaraan untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi. Ini adalah cara untuk membuat tanda, untuk bilang, saya di sini, saya percaya, dan saya bersedia berkorban untuk itu. Dan ini membawa kita ke sebuah pemikiran terakhir. Di dunia modern kayak sekarang, kita kan udah berusaha keras banget untuk menghilangkan rasa sakit dan ketidaknyamanan ya. Tapi saat kita melihat ritual-ritual ini, kita jadi bertanya-tanya. Dengan memprioritaskan kenyamanan di atas segalanya, jangan-jangan ada sesuatu yang berharga yang telah kita hilangkan? Adakah makna yang hanya bisa ditemukan melalui tantangan dan pengorbanan? Nah, itu pertanyaan buat